Rob Lucci adalah Chiper Paul, agen pemerintah dunia dan anggota CP0. Awalnya, dia diperkenalkan sebagai bagian dari CP9, yang terkenal sebagai anggota terkuat dalam sejarah unit pembunuh. Operasi penyamaran untuk mendapatkan cetak biru Pluton dari Iceberg, dia bekerja sebagai penggergaji, paku pohon, dan spesialis baut untuk Galila Company Dock 1 di Water 7. Setelah kekalahannya oleh Monkey D. Luffy di Enies Lobby, Lucci diberhentikan dari CP9 oleh Spandam, yang menyatakan dia dan pembunuh lainnya bertanggung jawab atas malapetaka topi jerami di Enies Lobby. Namun, dalam 2 tahun berikutnya, ia berhasil diangkat kembali menjadi Chiper Paul sebagai bagian dari CP0, kali ini sebagai atasan Spandam. Dia adalah antagonis utama Arc Water 7, salah satu dari 2 antagonis utama Arc Enies Lobby, bersama dengan Spandam, dan antagonis utama menjadi sekutu yang enggan di Arc Eger. Dia juga salah satu karakter sentral dari laporan independen CP9 sampul halaman serial, bersama dengan anggota CP9 lainnya. Selama ada di Water 7, Lucci tidak pernah berbicara, tetapi lebih memilih untuk berbicara lewat ventriloquism, lewat merpati peliharaannya, Hattori. Namun setelah ia membeberkan pekerjaan sebenarnya, untuk bekerja sebagai agen pemerintah dunia CP9, Lucci berbicara layaknya orang biasa. Hattori selalu ada di bahunya sampai Lucci mulai bertarung, yang mana ia lebih memilih terbang sampai pertarungan berakhir. Lucci sepertinya sangat jauh dari orang lain, termasuk pekerja lain, dan Iceberg. Lucci ditampilkan sebagai agen CP9 yang dingin, hampir tidak pernah memperlihatkan emosi, meskipun ia ditampilkan terkejut saat mengetahui bahwa Franky memiliki cetak biru Pluton selama ini, dan menyeringai ketika menceritakan kepada seorang pejabat bahwa membawa Nico Robin kembali itu tidak akan terjadi, dan ketika meyakinkan Kaku dan Khalifa untuk memakan 2 iblis serta ketika ia dan Spandam menyadari Luffy mengikuti mereka. Meskipun dia kurang dalam hal menampakkan emosi, dia tidak suka dihina. Selama pertarungannya dengan Luffy dia tidak memperhatikan Usopp, sampai akhirnya Usopp menghinanya. Contohnya adalah serangan brutal kepada temannya selama 5 tahun, Pauli, yang coba dia bunuh setelah identitas CP9 terungkap. Ia juga menyatakan bahwa ia tidak merasa memiliki ikatan terhadap kota yang ditinggalinya selama 5 tahun, dan ia tampaknya tidak memiliki perasaan pada rekan-rekannya di CP9, apalagi Spandam. Yang cukup menarik, dia bereaksi keras jika ada yang memanggilnya Gaki, bahasa gaul Jepang untuk anak-anak atau anak nakal, menanggapinya dengan tendangan dan membantahnya saat setelah Franky dan Iceberg menyebutnya seperti itu. Dia bertindak ofensif jika seseorang menunjukkan kelemahan saat ada di sekelilingnya, seperti yang terlihat ketika ia mengatakan kepada seorang marinir pengecut di kapal Booster Call untuk menutup mulut, dan lebih jauh saat ia menyingkirkan teman barunya dengan mencoba membunuhnya karena dianggap lemah. Alasan kenapa dia membunuh 500 tentara di masa lalu adalah karena keyakinannya, percaya bahwa kelemahan adalah sebuah dosa. Secara pribadi, ia percaya bahwa siapapun yang menunjukkan kelemahan tidak lebih baik dari seorang penjahat. Dia juga percaya jika ia terlibat situasi berarti darah akan jatuh dan bahwa ia tidak harus menerima pandangan atasannya selama dia berhasil menyelesaikan misi secara efisien. Dalam pertarungan, ia adalah petarung yang sangat sadis dan kejam, dan tampaknya merasa terhibur dan puas ketika dia berhasil membuat lawan merasakan sakit secara fisik dan tampaknya merasa terhibur dan puas ketika dia berhasil membuat lawan merasakan sakit secara fisik dan emosional membuatnya menjadi seorang yang sadis. Adegan ini, dan saat ia menantikan pertarungan, adalah satu-satunya saat di mana ia tampak sangat bahagia. Di Menara Kehakiman di Enies Lobby, ia mengungkapkan bahwa ia alasannya bergabung dengan pemerintah dunia hanya untuk diperbolehkan membunuh orang secara hukum. Contoh nafsu kekerasan Lucci adalah ketika ia membahayakan misi membawa Robin ke gerbang keadilan dengan membiarkan Luffy membuntutinya, dengan tujuan utama untuk bertarung dengannya. Terlihat ia menyeringai ketika Luffy menerobos pintu. Sifat kejam Lucci juga ditunjukkan saat ia berubah menjadi sepenuhnya mode 2 saat pertempuran, dalam rangka untuk menyerang Luffy lebih keras lagi. Contoh lain dari perilaku sadisnya adalah ketika Luffy membanjiri lorong bawah air yang menuju ke gerbang keadilan mencoba untuk membunuh anggota bajak laut topi jerami yang ada di lorong, karena ia ingin menghilangkan semua yang dimiliki Luffy hanya untuk membuat dia marah.
Dia memiliki kebiasaan mengejek dan menghina lawan-lawannya. Hal ini terlihat ketika ia mengejek Luffy tentang kemungkinan yang dia miliki untuk membunuh Nico Robin. Sedangkan dalam mode Zoan sepenuhnya, ia bertindak lebih seperti binatang haus darah, seperti yang terlihat ketika ia menganiaya Luffy. Meski memiliki banyak kekurangan dalam hal moral, ia telah ditampilkan beberapa kali, walau sangat sedikit bersimpati untuk orang-orang yang tidak bersalah. Ketika bajak laut Candi menyerang sebuah desa kecil, ia dengan cepat membunuh sang kapten untuk menyelamatkan orang-orang, meski karena menampilkan prinsip keadilan absolut kemudian meminta dia dan teman-temannya untuk pergi. Hal ini menunjukkan bahwa jauh di lubuk hati, dia tidak benar-benar tak berperasaan. Dia juga menampilkan beberapa sikap moral seperti ketika dia merasa jijik terhadap Pandam karena menyerang Robin ketika dia tidak mampu melawan. Demikian juga, ia menunjukkan kepedulian terhadap hewan merpati peliharaannya, Hattori, yaitu melepaskannya ketika berada dalam situasi berbahaya. Terakhir ia menyatakan rasa syukur pada dokter yang menyelamatkan hidupnya. Terima kasih telah menyaksikan, semoga Anda terhibur.